Oke, jadi apa nih, Dian? Ada pertanyaan apa yang bisa kita diskusikan hari ini? Jujur karena saya nggak tahu ya kalau bakal ada sesi umum seperti ini. Iya. Jadi yang saya siapkan lebih ke pertanyaan tentang nanti CV saya tuh kayak seperti apa, seperti itu Oke. Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Mungkin kamu bisa ini eh, kan kamu sejauh ini kan pasti nyari-nyari kerja gitu kan melalui banyak cara, banyak platform dan lain-lain. Nah, Betul. ada nggak tantangan, kendala atau yang mikir kayak sebenarnya kayak gini tuh boleh nggak sih? Sebenarnya kayak gini bener nggak sih gitu? Yang kamu masih penasaran gitu. Sebelum nanti kalau nggak ada ide lagi aku yang nanya nih gitu. Yang sejauh ini yang kamu kamu pengen tahu. Selama saya mencari kerja, lebih banyak ke job street seperti itu ya Pak. Mm-mm. Ini boleh kan ya Boleh, boleh. bilang merek? Lebih banyak lewat job street atau cari-carinya di LinkedIn atau di IG-IG yang memang share loker-loker seperti itu. Mm-mm. Tapi selama ini tuh saya lebih susah gimana ya caranya. Kadang kan ada orang yang merekomendasikan sehari itu minimal kamu bisa kirim 100 CV atau 100 lamaran kemanapun. Seperti itu kan Pak. Mm-mm. Tapi kayak kalau saya tuh kadang terkendala. Kalau job street kan simple, tinggal lamar, file kita sudah ada di sana, kita nggak perlu ngedit-ngedit, mungkin tinggal ngisi keterangan yang di bawahnya itu kan Pak. Tapi kalau via email atau ke web-web tertentu, biasanya ada perusahaan yang seperti itu, kita tuh perlu uh, input ulang, atau saya harus perlu menggabungkan dokumen-dokumen saya untuk spesifik ke lowongan tersebut. Nah, itu yang bikin kok bisa ya. Mereka itu kirim 100 CV ke berbagai perusahaan, apakah nggak ribet seperti itu, Pak? Saya Oke. kok bisa ya kayak gitu? Apakah hanya lewat job street? Tapi kayaknya kok nggak mungkin. Oh, menarik ya. Ini termasuk pertanyaan yang original dari kamu yang ibaratnya tuh tahun 2 ini kan kita bikin tahun 2022 ya video ini ya. Jadi Ya. cukup jarang gitu ada yang nanya soal ini. Ada orang penasaran gimana di luar sana kok ada orang mampu gitu ya mengirimkan lamaran dalam jumlah banyak. Apakah mereka asal? Terus mereka ngirimnya lewat apa gitu ya? Pertanyaannya kan mungkin kamu bingungnya gitu. Oke, Iya, aku betul, jelasin. betul. Oke, aku jelasin dulu ya. Dulu pada saat aku masih baru lulus kuliah gitu, aku fresh grade tahun 2015-an gitu. Aku sehari itu ngirim lamaran 70 per hari. 70 lamaran per day. Itu aja aku masih sambil rekap. Itu aja aku sambil masih punya grup locker. Jadi aku nyari locker, aku share ke grup, ya aku apply juga kayak gitu. Itu masih sempat. Tapi aku nggak se-ekstrim itu sih sampai 100. Aku nggak bilang ekstrim ya, itu masih memungkinkan. Kalau ditanya apakah orangnya asal, itu enggak. Nah, ini aku bocorin beberapa hal yang mungkin teman-teman yang bisa ngirim lamaran sampai 100 per hari ini lakukan. Sebenarnya tadi clue-nya tuh udah kamu sebut bahwa ada sumber locker yang bisa kamu temukan di banyak channel, di banyak platform. Oke. Yang nomor dua, sumber lockernya ini mungkin beda-beda. Ada locker yang kamu temuin cuma di Jobstreet aja, ada yang di LinkedIn aja, ada yang di website aja, ada yang di IG aja gitu. Ya kan? Ada banyak platform. Nah, ada yang untuk follow up dalam tanda kutip ngirim lamaran itu tinggal klik 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 doang, ya kan? Ada juga yang kamu harus ngirim email, bikin akun, nyalin ini itu gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan kalau kamu untuk mengejar 100 lamaran tadi? Nomor satu, kamu harus sudah mendefinisikan loker kayak gimana yang kamu pengen. Oke, kan beda ya, orang pengen belanja tapi udah jelas mau belanja apa sama ya udah jalan dulu aja gitu. Kamu cari sayur pasti ke pasar sayur gitu, kamu cari ikan ke pasar ikan gitu, kamu cari buah ke pasar buah gitu. Jadi jelas kalau kamu udah tahu target incaranmu ini loker apa, fokus. Jadi begitu ada loker yang nggak penting, nggak perlu dibaca-baca. Walaupun itu dari perusahaan impianmu yang kayak perusahaan yang, oh aku pengen kerja di sini. Tapi loker yang dibuka nggak ada itu udah skip gitu. Jadi orang-orang ini pasti sudah mendefinisikan pekerjaan-pekerjaan semacam apa yang dia pengen. Nomor satu itu. Nomor dua, orang ini pasti juga gitu ya, mengirim lamaran tidak hanya pakai satu channel, satu portal gitu.
nggak cuma pakai satu jalan. Bener tadi kamu bilang kayak gitu. Kan nggak mungkin ya, walaupun pakai JavaScript cuma diklik-klik-klik doang, tapi kok bisa sampai 100 gitu. Mungkin kalau dianggap bisa, bisa. Tapi untuk konsisten kan nggak bisa. Kan pasti ada batas lamaran bulanannya kan ya. Pasti ada limitnya gitu. Nah, di sini aku setuju kalau kamu ada curiga di situ. Aku juga memikirkan hal yang sama. Jadi pasti dia, yang pastinya dulu ya, dia nggak cuma ngirim pakai satu cara. Semua channel dia pakai. Itu. Oke. Nomor 2 itu. Sudah mendefinisikan. Nomor 2 adalah dia pasti menggunakan banyak channel. Yang nomor 3, mengirim dari cara termudah dulu. Cara termudah itu, orang ini pasti fokus ya, ngirim yang tinggal klik, 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 klik dulu. Atau mayoritas yang dia kirim itu yang tinggal klik dulu. Kalau udah habis, baru dia pakai yang harus ngirim email. Kalau yang ngirim email udah habis juga, baru dia yang bikin akun, salin gitu. Kalau udah habis semuanya, baru dia yang datengin ke kantornya masing-masing. Ini aku pakai logikanya begitu. Karena kamu dengan bikin akun, update ini itu, edit ini itu, compile, kirim, berapa jam? Dibandingin kayak dengan tinggal klik. Kamu ngeprint macem-macem, datang ke perusahaannya, pulang pergi, itu berapa jam? Sejam. Sejam kamu di depan laptop tinggal klik, gimana? Berapa banyak locker yang bisa kamu kirim? Kayak gitu. Jadi pasti orang ini akan cenderung mendahulukan locker yang gampang dikirim dulu. Itu adalah poin nomor 3. Poin nomor 4, orang ini menurutku ya, ini kan pendapatku pribadi, bebas dong ya, gitu. Berdasarkan pengalamanku, aku nggak pernah sampai 100 sih, paling 70-an gitu per hari waktu itu. Nah, itu tuh biasanya adalah orang ini adalah orang gerak cepat. Ada locker kirim, ada locker kirim. Dia bukan tipe yang wah, ini nanti dulu deh aku siapin dulu gitu. Kebanyakan mikir gitu. Nunda akhirnya. Dia dapat locker jam 5 sore, besok pagi aja aku ngirimnya gitu. Udah di luar jam kerja gitu. Orang ini secara natural punya prinsip lebih cepat lebih baik. Biar besok pikiranku besok ya buat mikirin yang besok. Badanku yang besok biar habis untuk ngurusin locker yang besok gitu. Yang aku bisa kirim hari ini. Nah, orang ini pasti tidak terjebak dengan kalimat kirim lamaran cukup di jam kerja aja, pagi di jam sekian atau sore jam sekian gitu. Karena banyak orang yang salah mengartikan kalimat ini. Gitu. Banyak orang yang mempercayai bahwa ngirim lamaran itu cuma di jam sekian sampai sekian ya, Kak. Malam nggak boleh ya, Kak. Tengah malam nggak boleh. Jawabanku boleh. Buktinya aku pribadi pun juga dapat 2 pekerjaan terakhirku, aku ngirimnya tengah malam gitu. Dan itu masih memungkinkan. Kayak gitu ya. Suaraku jelas nggak ya di situ ya? Oke, jadi kayak gitu. Jadi di luar sana banyak sekali orang yang ngirim lamaran di luar jam kerja. Dapat kerja tuh banyak orang yang aku nggak bakalan pindah kerja sebelum aku dapat kerjaan lagi. Weekend dia ngirim tetap dapat gitu. Jadi aku yakin orang yang bisa ngirim lamaran bahkan menyentuh di atas 100 atau 100 ke atas ini adalah orang yang gerak cepat gitu. Begitu ada lowongan langsung dikirim. Apakah suaraku cukup jelas? Kayak gitu ya. Gitu. Terus apalagi yang mungkin dilakukan sama orang ini gitu. Yang mungkin sama dilakukan sama orang ini ya jelas. Dia melakukannya secara konsisten. Ingat ya, walaupun dia tidak menarget untuk aku harus mengirimkan banyak gitu. Kalau dia konsisten, lama-lama dia makin mahir. Mahir, jadi dia akan cepat aja ngerjainnya. Paham nggak? Gitu. Kamu biasanya disuruh bantu orang tua bikin masak gitu kan. Dulu belepotan, sana kotor, ini belum dipotong, ini belum bersih. Tapi lama-lama kalau kamu udah sering disuruh gitu, tahu gitu loh multitaskingnya tuh. Gitu. Kalau kalau aku nyari locker di LinkedIn gini nih alurnya, gitu. Kalau di Jobster sini di portal lain gini. Terus lama-lama kamu terlatih karena kamu rutin tiap hari gitu ya. Nah, aku yakin orang yang semacam ini tuh pasti rutin. Akhirnya tanpa ditarget pun dia bisa banyak. Oke? Dan kemungkinan terakhirnya adalah orang ini pasti punya target harian. Yang tidak ditarget, asal dia rutin, pasti bisa dalam jumlah banyak. Gitu. Tapi aku yakin orang ini ngirim sebanyak itu pasti punya target angka. Walaupun dia nggak ngomong pasti fix, tapi kayak aku harus ngirim sebanyak mungkin. Aku harus maksimalin waktu 5 jamku misalkan. Aku harus optimalkan sekian. Aku harus ngirim lamaran minimal sekian. Kalau aku pribadi dulu gitu. Aku kalau belum
di atas 70 lamaran, aku belum tidur gitu. Itu aku tahun 2015-an. Nah, yang sekarang mungkin ada banyak sekali teman-teman yang bisa menerapkan kayak gitu, nggak harus dari jumlah lokernya, tapi pembagian waktunya dan lain-lain. Nah, sekarang bisa dibayangkan kalau ada orang ya, dia menggunakan banyak channel, mengirim lamaran tiap hari, sudah paham loker-loker apa yang dia incar, dokumen yang dia siapkan juga sudah powerful. Dia tahu cara memotivasi diri biar dia bisa ngejar target berapa lowongan yang bisa dia follow up. Dia memprioritaskan yang gampang dulu, yang tinggal klik gini gitu, baru yang nanti agak ribet biar waktunya lebih efektif. Dia punya banyak channel sumber lokernya, misal LinkedIn, Jobstreet, Glints, Lumina, Indeed, apalagi WhatsApp, Telegram, Instagram. Misalkan asal aja ini ya, aku sebut-sebut asal aja dulu, website perusahaan. Terus dia kayak nge-DM-in HR dia dari LinkedIn 10, 100 dibagi 10, 10. Dia cukup buka buka Jobstreet, klik 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 10 kali, pindah ke LinkedIn 10 kali, pindah ke sini gini. Masuk akal gitu. Ingat, lowongan pekerjaan tuh bisa tiap hari muncul. Nah, ini aku kan, kita nggak tahu nih ya, orang-orang ini gimana gitu. Ya kan? Kita cuma berusaha menebak aja. Kenapa kok bisa ada orang bisa ngirim lamaran sebanyak itu? Ya itulah kesibukan dia yang dia lakukan. Dia tahu cara mendefinisikannya, dia tahu cara kerjanya, dia konsisten, dia fokus, tahu cara memotivasi diri. Udah, akhirnya banyak tuh. Nah, ini contoh secara generalnya ya. Sebagian ada yang aku lakuin, sebagian ya enggak gitu. Itu kan strategi masing-masing. Ingat ya, jangan menjadikan jumlah jumlah lamaran itu sebagai satu-satunya faktor. Tapi ada mulai dari dokumen yang disiapkan, paham cara memakainya, cara follow up-nya. Kalau kita dapat info lanjut ke tahap selanjutnya, apa yang dilakukan. Kalau kita udah ngelamar, ada email atau balasan penolakan, apa yang harus dilakukan. Kalau kita udah ngirim lamaran, nggak direspon, apa yang dilakukan, ya harus paham itu semua. Gitu. Karena ini kan namanya satu rangkaian kegiatan mencari pekerjaan kan gitu. Jadi bukan faktor tunggal gitu. Emang jaminan ya Kak, ngirim banyak pasti banyak panggilan? Nggak jaminan. Tapi kalau kualifikasinya udah bagus, probabilitas itu kan akan muncul ya dengan banyaknya hal, pengulangan hal yang dilakukan. Teori matematika banget ya. Kalau ngelakuin sekali 50% kemungkinan berhasil, 50% gagal. Kalau ngelakuin 2 kali 75% naik dan lain-lain. Jadi mengirimkan banyak itu biar biar kita segera tahu kalau kita tuh cocok atau kita nggak cocok, biar kita bisa ngambil tindakan selanjutnya gitu. Dian, secara general gitu dulu ya, semoga ada gambaran ya. Menarik nih pertanyaan. Ada tanggapan? Nyambung tadi sih Pak. Cukup ini sih Pak. Ada hal-hal yang wah ini sebenarnya belum saya lakukan. Ya nggak apa-apa gitu. Aku dulu juga tahu hal kayak gitu, juga sharing sama orang gitu. Walaupun dulu aku main LinkedIn udah dari 2010 ya gitu. 2010 aku tahu LinkedIn, cuman aku dulu tuh belajar pakai LinkedIn itu untuk belajar bahasa Inggris gitu. Karena dulu nggak ada satupun orang di LinkedIn yang aku kenal ya, yang waktu itu aku buka posting sesuatu pakai bahasa Indonesia, nggak ada. Nyari orang Indonesia tuh jarang gitu. Terus orang Indonesia juga nggak ada yang posting pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kayak keren ya gitu. Aku belajar bahasa Inggris di sini kali ya gitu. Terus lama-lama negara api menyerang gitu ya. Terus banyak yang posting pakai bahasa Indonesia gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi nggak yang pengen didiskusikan? Menarik ya. Ini juga Pak, saya kan sudah pernah ngelamar, kemudian dapat panggilan ini di posisi yang sama. Khususnya saya ini kan lebih ke quality control yang di bidang analis karena background saya kimia. Tapi ada perusahaan itu yang speknya berbeda. Misalkan saya sudah mempersiapkan tes soal DISC seperti itu, tapi ada juga yang mintanya psikotes full lengkap. Oke. Nah, untuk mengatasi atau apakah saya itu harus mempelajari semuanya, mempersiapkan berbagai macam tes-tes seperti itu,
atau sewajarnya saja saya bergerak sesuai apa yang sudah saya ketahui sekarang, seperti itu. Oke, gini ya, dunia rekrutmen itu dunia baru bagi seorang lulusan. Di kuliah pun mungkin nggak masalah psikotes. Cara bikin CV aja nggak masuk di mata kuliah gitu. Mau sekolah-sekolah vokasional, vokasi yang kayak SMK lah gitu ibaratnya, STM, SMK gitu, mungkin nggak diajari juga, nggak bukan program yang dicanangkan, ayo Harus belajar bikin benar. CV gitu, ya kan? Sehingga gitu. Kalau tadi pakai bahasa kamu, kita cukup melakukan berdasarkan apa yang saya tahu gitu ya. Apa yang saya alami. Aku yakin itu terlalu sempit. Karena yang kamu alami baru yang baru aja kamu tahu gitu. Belajar sewajarnya itu bukan artinya bahwa kemarin kan saya pernah mengikuti psikotes di SC, saya pernah psikotes lengkap. Ya udah, kan saya pernahnya itu. Ya udah aku cukup belajar itu yang sama sekali aku belum tahu. Oh, nggak usah ya, bukan gitu. Kalau saranku adalah minimal kamu tahu semuanya. Ya, minimal kamu tahu semuanya, nggak harus dilakukan. Oke, tahu semuanya. Tapi taunya tuh kayak gini loh, jenis-jenis alat tes psikologi itu apa aja sih? Gitu. Intinya tuh ngukur apanya gitu. Terus biasanya munculnya tuh soalnya tuh kayak gimana gitu. Oh, alat yang ini atau ini metode ini dia tuh mengukur ininya, cara pengerjaannya begini. Yang ini mengukur ini, cara pengerjaannya gini gitu. Setelah itu di internet kamu tinggal cari apa misalkan contoh soal dan jawaban. Kan banyak ya contoh soal dan jawaban yang ada di internet gitu kan. Nah, itu yang bisa kamu pelajari. Ya, udah kita lanjut lagi masalah yang sudah selesai gitu. Jadi kamu harus tahu dulu ya soalnya apa, dia ngukur apa, terus soalnya tipenya begini, ngukurnya apa, cara pengerjaannya gimana. Habis itu kamu tinggal cari soal-soal contoh soal yang beredar beserta kunci jawabannya. Oh, ini ngerjainnya gini. Nah, psikotes sama seperti tahapan-tahapan lain, kamu butuh latihan. Latihan ngerjain soal hitungan, soal bangun ruang, soal persamaan kata, kosakata dan lain-lain. Gitu. Cara gambar, cara ngitung, gitu. Yang bener gimana? Sumbernya banyak. Jadi mendingan kamu familiar sama semuanya aja. Dilatih gitu. Karena psikotes itu nggak ada bener salah, cuma kecocokan aja. Potensi yang ada di kamu dengan posisi yang dibutuhkan. Kayak gitu. Personality, kecerdasan, dan lain-lainnya gitu. Nah, di situ kamu lebih dari sekedar harus bisa mengerjakan dengan benar, tapi harus ada tekanannya, apa dibatasin waktunya kan, kayak gitu. Ada yang tingkat kesulitannya tuh ditingkatin gitu dari mudah, sedang, susah, susah gitu. Ada yang di timer gitu, kerjain ini dalam waktu sekian. Gitu. Ada yang tekanannya dari sisi waktu, pekerjaannya diperkecil, loadnya diperbanyak gitu. Biar kita tahu kamu tuh orangnya kayak gimana saat diberi tekanan. Kayak gitu. Jadi itu butuh dilatih aja sih. Oke? Jadi bukan belajar secukupnya ya. Mending all out sejak awal tuh kamu ngeluangin waktu untuk belajar secara komplit. Sekali belajar jelas gitu. Ibarat kamu nanti dapat kerja, suatu saat mungkin kamu memutuskan pindah kerja, tuh kamu nggak perlu ngulang latihan psikotes dari awal karena masih masuk di sini. Interview juga udah kita pahami gitu. Udah kita sering latihan. Jadi nggak perlu kayak, aduh, aku udah lama nih nggak bikin CV, gimana ya gitu. Nggak kayak gitu. Ini di awal kamu bener-bener all out gitu. Sampai paham. Paham kalau mau dibolak-balik, tipenya digonta-ganti gitu ya. Itu nggak akan ada masalah. Oke? Ada lagi nggak hal yang sifatnya general? Satu lagi, Apa tuh? misalnya Pak ya, kita sudah bekerja di bidang yang relevan dengan background pendidikan kita, kemudian di satu titik kita ingin berganti karir. Misalkan saya awalnya QC atau analis itu, kemudian saya ingin berpindah ke bagian administrasi atau hal-hal tentang administrasi yang lain seperti itu, Pak. Nah, hal demikian itu apa direkomendasikan atau
kita hanya lebih pede dengan background kita saja. Gitu. Ini perencanaan karir itu kan terserah kamunya ya gitu. Perencanaan karir itu terserah kamunya. Oh, bentar, lagi aja. Tunggu dulu ya. Semoga cukup jelas ya penjelasannya. Oke, gitu ya penjelasannya ya. Mau switch karir atau enggak masalah. Aku ulangi lagi gitu. Yang penting persiapan di kamunya dulu. Pahami apa yang harus dikuasai, dimiliki sama orang yang harus bekerja di posisi tersebut. Entah itu sesuai bidang atau enggak. Aku tekanin lagi, kamu harus pahami apa yang sudah aku bisa aku kuasai, itu dipertahankan dan ditingkatkan. Apa yang aku udah bisa tapi belum kuasai banget, harus kamu luangkan waktu untuk mengasahnya. Dan apa yang dibutuhkan tapi aku belum bisa, kamu harus meluangkan waktu untuk mempelajari hal tersebut. Bisa baca sendiri, nonton konten, cari coach, cari webinar, ikut bootcamp, gitu-gitu. Secara umum gitu ya. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Cukup sih Pak. Cukup, oke. Masih Sekarang kita belum masuk ada. ke sesi detail saja ya. Oke.